mentaati anaknya Maminah sama saja dengan mentaati Allah kan? Betul. Iya, makanya saya bilang Tapi kalian kita ini tidak menuhankan menyembah. manusia. Loh. Oke. Ya, bagaimana Pak Samsul Huda? Apakah Anda sudah menyimak dari tadi, mau lanjut yang tadi atau bagaimana? Atau jangan-jangan Anda punya isu baru? Yang lanjut yang tadi aja, Bang. Oh, lanjut yang tadi. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya itu tadi. Jadi kalau apa tadi itu tuh? Kalau apa tadi itu? Kalau apa tadi itu? Gimana ini? Enggak itu tadi. Bagaimana Bang. ini Coba, Anda ini? Coba Bang bisa yang ngasih pertanyaan. Oke, nih. Ini siapa ini? Nama siapa ini? Ya, Nabi Muhammad. Ini Ya Allah. di masjid-masjid ya, di banyak masjid-masjid umat muslim menempatkan Allah dan Muhammad itu sejajar, betul? Ya, betul. Nah, karena barang siapa yang patuh dengan orang ini, Muhammad, sesungguhnya dia sedang patuh kepada Allah, betul? Iya, betul. Iya, artinya Muhammad ini adalah pengejawantahan dari Allah, betul nggak? Itu utusannya gitu. Iya, artinya pengejawantahannya, betul nggak? Pengejawantahan, nggak tahu artinya itu pengejawantahan. Gini. Artinya Allah ini kan tidak terlihat. Iya. Yang kelihatan adalah Muhammadnya, betul nggak? Iya, betul. Iya, makanya saya bilang Allah ini, Muhammad ini wujudnya Allah, betul nggak? Bukan wujudnya, Nah. utusan. Ya udah, terus gimana caranya patuh sama Allah? Cara patuhnya gimana? Cara mendengarkannya, cara mengikutinya gimana? Dengan cara mengikuti ini, betul nggak? Melalui Nabi Muhammad tadi. Iya, makanya saya bilang Muhammad ini adalah wujudnya Allah. Betul. Ya bukan. Ya sudah, kalau tak patuh sama ini sama saja dengan patuh sama ini enggak? Iya, betul. Iya. Terus bagaimana Iya. kamu katakan? Terus bagaimana kamu katakan ini bukan wujud dari Allah ini? Ya bukan wujudnya, utusannya gitu loh. Itu udah jelas itu tuh. Oke. Itu cuma Bagaimana permainan kata-kata mungkin? itu. Oke, Kayak bagaimana mungkin kamu mengatakan kalau patuh sama orang ini sama saja dengan patuh sama Allah? Ya karena dia itu utusannya Allah. Jadi Allah itu menyuruh Nabi Muhammad itu untuk apa ya? Untuk menjalankan perintah-perintah dia gitu loh. Menyuruh. Ya iya. Jadi perintah Muhammad suruhan Allah. Ya iya. Oh, nekat yang nyata. Oke, saya kasih contoh. Saya Iya. kasih contoh. Baik. Ya memang benar. Baik, Jadi baik, sebenarnya saya kasih gini Bang contoh. Edis. Sebentar, Aku sebentar, kalau- sebentar, Iya, Samsul, terus. saya kasih contoh. Gini, Ya. umat Islam benar nggak pergi ke Arab lempar-lempar batu? Iya, betul. Itu Siapa yang untuk suruh? melakukan ibadah haji itu. Bukan lempar batunya, lempar batu. Siapa yang suruh? Jumroh. Iya, lempar batu. Siapa yang suruh? Ya ajaran itu, Yang ajarannya nyuruh itu. siapa? Enggak tahu ya malan. Tadi katanya suruhan Allah, sekarang nggak tahu gimana sih? Oh, ya Allah yang nyuruh. Oke, di mana? Di mana Allah Nah, menyuruh ya. Muhammad, wahai Muhammad, lemparilah batu, main-mainlah lemparan batu, silakan. Di mana ayatnya? Nah, itu Silakan. enggak tahu aku tuh. Itu enggak Terus tahu itu nyuruhnya kenapa kayak kamu gimana. katakan disuruh Allah? Lah menyuruhnya itu loh enggak tahu gitu loh. Tapi itu Berarti atas kamu perintah dari namanya Allah juga. memfitnah. Loh, enggak fitnah. Enggak ada Oke, ya fitnah. sudah. Di mana ayatnya? Wahai Muhammad, lemparinlah batu. Mana ayatnya? Bentar Bang Edis. Silakan. Kalau masalah ayat mengayat itu ya masih kurang paham karena kita cuman apa ya maksudnya itu belum Orang awam. bukan awam sih, awam-awam sebenarnya sedikit sih, tapi apa ya kurang mendalami bener gitu loh. Paling Lantas mengapa Anda mengatakan bahwa itu adalah perintah Allah? lah dari dulu kita ngaji waktu-waktu kecil dulu memang itu yang nyuruh.
Iya, mana ayatnya? Anda dibohongin sama ustadz-ustadz. Di mana ayatnya ya bahwa Allah menyuruh Muhammad suruh cium-cium batu? Kalau untuk detailnya benar ya, aku kira setiap orang ya pasti nggak inilah kalau memang. Nah, kalau dia tidak tahu ya kamu jangan memfitnah Samsul ya, Huda. nggak pernah. Loh ya Memang sudah ada di mana ajarannya kalau begitu? Ajarannya memang ada, memang begitu. Iya, di mana dasarnya? Harus cari dulu berarti. Makanya saya bilang teman-teman, Kalau- saya itu sudah mengundang para ustadz-ustadznya yang datang kroco-kroconya. Ya nggak apa-apa, mungkin ustadznya kan lagi sibuk ceramah. Gimana Pak Samsul Huda? Kan. Maksud saya begini loh Pak Samsul Huda, boleh nggak Gimana? sih seorang muslim itu kalau ngomong ya ngasal, tidak ada dasarnya, ngawur, boleh nggak? Ya nggak boleh. Nggak boleh. boleh. Lantas Anda tadi mengatakan apa yang dikatakan Muhammad itu diajarkan Allah, betul? Ya memang betul. Kapan Allah ngajarin Muhammad nyium-nyiumin batu? Itu ada perintahnya. Iya, di Cuman, mana? Lah kalau untuk suruh detail nyari satu persatu, ya nggak ketemu, ya ketemu Ya tapi udah, berarti nanti. kamu fitnah. Ya udah, ini fitnah di bawah saja. Fitnah. Jadi teman-teman, ketika mereka mengatakan sesuatu, mereka itu, makasih Bang Aman, mereka itu hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadz mereka. Makanya ada latah berjamaah di dalam agama Islam ini. Latah yang berjamaah. Disuruh Allah, ya disuruh Allah. Padahal nggak ada ayatnya dalam Quran. Wahai Muhammad, itu ada batu, cium-ciuminlah batu itu, kagak. Nekat yang nyata kamu mengatakan itu ada dalam Al-Quran. Ya silakan. Kita kasih naik, ada Hasanuddin. Oke, Hasanuddin. Ya, silakan Hasanuddin. Orang itu kebiasaan orang Quraisy penyembah berhala. Oke, silakan Hasanuddin. Kabur Hasanuddinnya. Ayo, silakan teman-teman muslim. Kita ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan saja ya. Kalau sama muslim ini teman-teman, ketika kita ngobrol yang agak ruwet, ya, yang agak jelimet, ya seperti tadi. Ya, pokoknya ada. Adanya di mana ya? Pokoknya ada. Oke, Gus Adam Zain. Siap. Ya, selamat malam Sebentar. Gus. Selamat malam Bang Edis, saya diturunkan terus Bang Edis ini. Jangan takut, jangan panik Bang Edis. Panik, takut. Memang kapan Anda saya turunkan? Ya, silakan Adam Zain. Kemarin juga Nyalakan saya kamera. diturunkan sama ente. Ya, Siap, siap. silakan kameranya nyalakan dulu. Ya, siap. Mana ini Sudah kamera Anda nyala ini, ini. lama sekali. Sebentar. Wifi-nya lemot. Oke. Baik, Gus Adam. Anda naik kemari, apakah sudah menyimak dari tadi atau baru saja naik? Baru saja naik saya. Baru saja naik. Baru ini. Oke. Langsung Apakah klik, apakah alhamdulillah. Anda ingin membahas Dengan tema diterima. ini atau Anda ingin membahas Lanjut, tema yang lain? terserah. Lanjut, pas itu ya. Baik. Buktikan Muhammad, Nabi Muhammad tidak sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Oke, benarkah ini adalah nama Muhammad? Benar, sahih. Oke, ini nama Allah, benar ya? Ya benar. Oke, sama Muslim ditempatkan sejajar nggak ini? Sejajar nggak ini? Betul. Karena di Oke, dalam Al-Qur'an sejajar. begini Bang Edis, saya jawab. Di dalam Al-Qur'an kul katakanlah Muhammad atiullah wa atiur rasul.
Qul atiullah war rasul. Jadi kalau kita taat kepada Allah, jadi harus menaati apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Oke. Sekarang benar gak namanya ditempatkan oleh orang-orang muslim di masjid-masjid dengan sejajar? Ya, betul. Iya. Oke, berarti nama Allah dan nama Muhammad sejajar, betul? Bukan sejajar begitu maksudnya, sekarang namanya bukan. saja yang disejajarkan. Loh, jangan Sekarang begitu, bukan, Bang tadi Idris. sejajar. Sekarang bukan sejajar. Ini gimana ini? Namanya yang disejajarkan. Iya, bukan namanya secara disejajarkan. tingkatan, Nama itu kan bukan. mewakili sang pemilik nama, betul nggak? Oh, tidak bisa seperti itu. Apakah ketika saya mensejajarkan ini dengan ini, apakah ini satu? Apakah sama? Iya dong, disejajarkan. Artinya kalian menyetarakan, betul? Analoginya seperti ini, Bang Edis. Ketika saya naruh ini seperti ini, apakah ini sama? Jawab. Apanya sama? Nggak ada yang naruh Ini dengan ini apakah sama? Kerjaan, nggak ada itu. Itu khayalan. Lah, mulai bingung kan? Mulai Bukan bingung kan? Mana Saya ada ikuti orang naruh? pemikiran Nggak, Bang sebentar. Edi. Mana ada orang naruh HP sama gelas begini? Ditaruh HP sama gelas, ya kurang kerjaan, nggak ada itu. Yang ada, Anda menempatkan Allah, nama Muhammad dan nama Allah di masjid-masjid, di dinding masjid sebagai satu kesejajaran, betul? Satu kesejajaran dalam agama kita, bukan dalam tingkatan ya, bukan dalam pangkat. Karena sejajaran. Nabi Muhammad baik. itu adalah Diakui, sejajar. Qul innama sekarang. ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Oke, sekarang pertanyaannya, betulkah Ya. ketika Anda mentaati seorang manusia, anaknya Aminah, betul? Hasil, mohon maaf nih, hasil spermanya Abdullah, betulkah Anda ketika Ya. mentaati dia sama saja dengan mentaati Allah? Betul. Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya saya bilang, betul. mentaati Apanya yang salah? mentaati anaknya Aminah sama saja dengan mentaati Allah, kan? Betul. Iya, makanya saya bilang Tapi kalian kita ini tidak menuhankan menyembah. manusia. Loh, saya tidak menuhankan manusia, Bang Edis. Tapi Tidak. bagaimana mentaati Muhammad apakah setara dengan mentaati Allah? itu sama dengan menyembah? Cik, tunggu dulu sebentar gantian. Apakah ketika kita mentaati itu menyembah? Ketika Mentaati Bang bukan Edis sembarang mentaati. Bukan sembarang ketika Bang mentaati, Edis tapi mentaati orang mentaati di tuanya sini. apa menyembah? Kayaknya ini ada sesuatu yang error nih dengan perangkatmu ini. Biar kita Iya, nggak iya, lomba-lomba lanjut, bicara nih. lanjut. Biar kita nggak lomba-lomba bicara. Oke, siap. Coba. Siap. Apakah Anda pakai efek atau bagaimana? Bukan, jaringannya putus-putus soalnya di sini. Oke, coba dengarkan saya ya, dengarkan lanjut. saya. Oke, dengarkan saya. Perhatikan. Ketika kamu mentaati manusia, mentaati di sini bukan sembarang mentaati, tapi mentaati di sini pengertiannya Anda itu menyerahkan ketaklukan penuh, ketaatan mutlak. Contoh, saya kasih contoh, betul. saya kasih contoh. Apakah kita taat sama guru di sekolah? Apakah kita taat sama orang tua? Iya, tapi ketaatan kita tidak mutlak. Ya, betul? kita taat. Apakah mutlak ketaatan kita? Oh iya, sama. Oke, kalau guru ngaji di sekolah suruh buka celana dalammu, apa kamu laksanakan? Karena kita tidak boleh mentaati sesuatu yang dilarang. Dengar, apakah ketaatanmu kepada guru ngaji? Apakah ketaatan yang mutlak? Tidak mutlak, Bang Tidak Edis. mutlak. Apakah Tidak mutlak. ketaatan seorang muslim kepada Muhammad mutlak? Mutlak, semutlak-mutlaknya. Mutlak. Artinya, Anda tidak boleh membantah perintahnya Muhammad, betul?
Betul, karena saya ulangi lagi. Makanya saya Sebentar, bilang kalian gantian. penuhan Muhammad. Oke. Coba tunjukkan dasarnya mana ada tekstual kami ini menuhankan Nabi Muhammad. Oke, baik. Begini Bang Edi. Coba buka Qurannya di situ. Sebentar, buka Oke, Quran di situ dulu. sebentar. Iya, sebentar lagi ya. Suaramu Nabi saja Muhammad delay. ini- Gimana? Suaramu saja delay. Coba benerin dulu Cek. jaringanmu. Oke, sebentar. Delay gimana ini? Iya, suara Cek, saya ada. ada sekitar 2 atau 1 detik baru sampai kepadamu. Ini. Oke, sudah ya. Oke, Begini, coba Bang buka Edis. Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Surat Atau apa? ekonya matikan. Atau ekomu matikan dulu. Mati sudah, mati. Oke, Mati. coba buka Quran surat Al-Jatsiyah ayat 23. Al-Jatsiyah kayaknya ada itu. Nama Mana? surat aja kamu tidak tahu. Mau diskusi dengan saya. Al-Jatsiyah itu udah ada Bang Edis. Kalau ada Oke. gimana? Surat apa? Surat Surat apa? Al-Jatsiyah. 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 Surat apa itu? Surat Nggak ada Al-Jatsiyah, kayak itu. coba ucapin. Coba ucapin surat Al-Jatsiyah. Al-Jatsiyah dah ada. Oke, buka Ada. Quran surat 45. Buka Quran surat 45. Surat 45. Ya. 45. Apa nama Al-Quran. suratnya? Ini bukan Apa nama suratnya? Al-Jatsiyah ini. Apa Bukan namanya? Al-Jatsiyah. Apa namanya? Al-Jasyiyah. Apa? Al-Jatsiyah. Dari tadi Al-Jatsiyah. Al-Jatsiyah dia pura-pura congean. Loh, Dari tadi Bang saya Edi, bilang surat Al-Jatsiyah. Abangku, Kamu nyamuk kesana kemari. Surat apa namanya? Anda salah. Ini. Ya sudah, surat Ini apa saya namanya? tunjukkan datanya. Al-Jatsiyah. Apa namanya? Surat apa bukan namanya? Al-Jatsiyah. Al-Jatsiyah. Terus apa namanya? Loh, kata abang tadi Al-Jatsiyah. Itu huruf Mana huruf ada sa apa surat huruf itu, Bang? sa? Huruf sa atau Apa? huruf sa? Huruf sa atau huruf sa? Sa. Pakai T. Sa. Iya, sa bukan sa. Gimana? Makanya saya bilang Al-Jatsiyah. Gimana sih kamu? Loh, enggak. Nama surat Oke, aja nggak baca. tahu. Baca, Oke, baca. silakan. Buka Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23, silakan. 23, sebentar, masih lemot ini jaringannya aja punya dia nggak saya. tahu kok. Nggak tahu dia nama surat. Nah, Enggak, silakan. bukan enggak tahu. Soalnya Anda itu salah. Ayat keberapa? 23. 23. Oke, saya bacakan. Silakan. 23. Sebentar ya. Nyari Ini surat mana aja ini? lama nih. Enggak, sebentar lemot jaringannya. Jangan framing Ngeles dulu. aja. Ngeles Ini aja. saya bacakan. Nama surat aja nggak Afara'aita man tahu. ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Oke, wa ja'ala terjemahannya. ala basarihi. Mana ada? Artinya. Maka pernahkah kamu melihat, ya ini, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Oke. Maka siapa saja yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan sesat, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Mana letak penyembahan di sini mana? Oke. Apakah ayat itu berbicara mengenai adanya orang-orang yang menuhankan hawa nafsu? Ada, betul? Oke. Siapa yang dituhankan orang-orang itu? Maksudnya hawa nafsu ini begini Bang Edis ya. Saya jelaskan. Sebentar, Biar tidak jangan dijelaskan di-framing dulu, kemana-mana. jangan dijelaskan dulu. Siapakah yang dituhankan orang-orang tersebut? Hawa nafsu. Hawa nafsunya. Berarti mereka menyembah, menuhankan hawa nafsunya, betul?
Loh, tidak menyembah hawa nafsunya, Mengikuti. Kenapa hawa dikatakan nafsunya. menuhankan di situ? Kenapa di situ dikatakan menuhankan? Mana? Coba baca lagi. Loh, baca begini lagi. Bang Edis. Enggak, Begini Bang jangan Edis. mana-mana, Oke, baca lagi, baca lagi. Oke, begini. Jangan begini, dibaca Ini dulu, biar dibaca dulu. biar kondusif, ya diskusinya biar kondusif. Di dalam Al-Qur'an itu Bang Edis, kita tidak boleh bermodal terjemahan di dalam memahami Al-Qur'an. Berarti terjemahannya Fas'alu salah. ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan salah. Oke, coba Karena dibaca di lagi. dalam Al-Qur'an Dibaca itu, dulu Bang Edis, terjemahannya. Oke, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala Stop. ilmin. Oke, stop. Artinya? Oke. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, berarti hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan nggak? Kalau secara tekstual ya di sini. Oke, hawa nafsu dijadikan Tuhan. Berarti ada orang yang menuhankan hawa nafsu, betul? Betul, tapi bukan menyembah ya. Oke, menuhankan Bukan lah, nggak usah menyembah, menuhankan ya. Oke. Menuhankan. Ya. Kenapa Ya, betul. dikatakan menuhankan? Karena apa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya, Iya. betul? Hidupnya dikendalikan Iya. hawa nafsunya, betul? Iya, betul. Oke, bukankah kalian berbuat seperti itu kepada Muhammad? Betul, tapi Betul, konteksnya makanya kalian sebagai menuhankan utusan. Muhammad. Loh, mana datanya gimana, Bang Edis? Bang Edis. Barang Anda siapa ini yang tautologi. mengikuti Muhammad, barang siapa yang taat kepada Muhammad, patuh kepada Muhammad, sama saja nggak dengan patuh kepada Allah? Sama. Iya, berarti Karena Allah Nabi dan Muhammad satu, betul? Berarti Allah dan Muhammad satu nggak? Begini. Berat ini Begini, Bang saudara-saudara, Edis. berat. Lah itu. Berarti Allah dan Saya- Muhammad itu satu, betul nggak? Tidak satu Bang Edis. Tidak satu. Wah, beda. Oh, berarti berapa yang ditaati? Yang ditaati berapa? Oke, saya jawab berat. ya. Berat. Oke, saya jawab. Berat. Saya jawab. Bukankah di Alkitab Abang Bible ada semua utusan Allah diberikan Roh Kudus? Apakah itu juga Tuhan? Musa juga mendapatkan Roh Kudus? Baik, bisa saya jawab? Apakah itu Tuhan? Bisa saya jawab? Jawab. Saya jawab. Jawab. Baik, saya jawab. Perhatikan teman-teman, ini penting ya, ini penting. Di dalam Bible, kalau ada seorang nabi yang mengatakan, dengarkanlah saya, patuhlah kepada saya, orang itu harus dilempari dengan batu. Karena apa? Karena dia sudah Coba dengarkan dulu. Orang itu sudah mensejajarkan dirinya dengan sang pengutus. Tetapi para nabi selalu berkata, apa kata nabi? Dengarkanlah firman Tuhan. Makanya nabi-nabi itu selalu berkata, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya bla bla bla, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau begini, beginilah firman Tuhan, jangan berzina, beginilah. Yang ditaati itu firman Tuhan, bukan nabinya. Sedangkan nabi itu berbuat kesalahan. Musa di dalam Bible selalu berkata, beginilah firman Tuhan. Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan. Jadi yang ditaati itu firman Tuhan, bukan nabinya. Kalau Nabi sudah ngomong, taatilah saya, berarti itu firmannya si Nabi. Tetapi Yesus sebagai sang logos, sang firman itu sendiri, makanya dia berkata, aku berkata kepadamu. Aku berkata, selalu aku. Karena Yesus itu title-nya sang firman itu sendiri. Beda Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Nah sekarang, boleh saya tanggapi? Sebentar. Yang ditaati nggak dikasih itu, jawab saya ini. Ini saya semua selesaikan. Yang ditaati itu Muhammad atau firman Allah? Sudah? Begini, saya jawab. Anda tadi mengatakan
bahwasanya umat Islam ini menuhankan Nabi Muhammad. Ya, itu Fakta poinnya itu. saya terima. Fakta itu. Ya. Padahal Bang Edis, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu datangnya dari Allah. Makanya di Bohong. dalam hadis qudsi. Loh, Bohong. sebentar dulu. Silakan. Abang Edis tadi ngomong saya dengarkan. Oke, silakan. Makanya di dalam hadis qudsi Allah mengatakan adzabani rabbi fa'asana ta'dibi. Apa-apa yang terjadi pada Nabi Muhammad, pengetahuan Nabi Muhammad itu semua dariku kata Allah. Jadi ketika kami mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, kita juga mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, penyampai firman Allah. Selamat datang dalam kebenaran. Saya catat ya. Saya catat. Oke. Saya catat. Tadi Anda Oke. mengatakan. Pertanyaan saya kan Bang Edis ini terus bertanya ke saya. Sebentar. Saya nggak boleh Saya bertanya ini bantah gimana? dulu. Saya bantah dulu. Silakan Anda bantah perkataan saya. Anda membantah perkataan saya. Kenapa saya statement tidak boleh bertanya ke Bang Edis? Kenapa nggak boleh? Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Oke, sebentar lagi saya mau tanya ya. Baik, baik. Ya, tadi Anda mengatakan Oke. bahwasanya apa yang dikatakan Muhammad itu berasal dari Allah, betul? Iya, betul. Oke, jadi yang kalian patuhi itu firman Allah atau Muhammad? Firman Allah apa Muhammad? Maksudnya coba ulang lagi. Nah, berat. Mohon Ini maaf. udah mulai berat ini, berat. Loh, enggak, bukan berat. Beneran enggak kedengeran. Jaringannya putus-putus Bang Oke. Edi. Saya coba. Siapakah yang orang Islam taati? A. Firman Allah. B. Muhammad. Dua-duanya karena satu paket. Dua-duanya. Oke. Loh iya. Berarti kalau Muhammad yang ditaati, maka itu adalah perkataannya Muhammad. Orangnya, betul? Oh, enggak. Enggak. Oke, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Loh, boleh saya jawab itu ya? Saya kasih jawab ya. contoh. Dengar dulu, saya kasih contoh. Oke. Saya kasih contoh. Oke. Ketika umat muslim menciumi batu di Arab, apakah itu firman Allah? Atau Udah ada di perintahnya dalam Muhammad? secara spesifik kita mencium batu Hajar Aswad di dalam Al-Quran tidak ada. Tidak Secara ada. Berarti spesifik perintahnya ya. siapa? Itu adalah sunnah Rasul. Perintah siapa? Bukan perintah itu Bang. Tidak ada Bukan perintah. Coba tunjukkan. Makanya saya bilang berarti Tunjukkan umat datanya muslim kalau kita diperintah untuk mencium katanya batu. tadi mengikuti firman Allah yang disampaikan Muhammad. Oke. Sekarang ternyata mengikuti siap. perintah pribadi Muhammad, gimana nih? Loh Bang Edis, secara spesifik di dalam Al-Quran memang tidak ada menjelaskan terkait masalah kita mencium Hajar Aswad. Yang adanya itu di hadis. Kenapa Bang Edis? Di dalam beragama Islam, kita memahami agama Islam itu butuh 4. Al-Quran, pedoman utama. Yang kedua hadis Rasulullah. Yang ketiga ijma'ul ulama. Innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Kemudian qiyas. Di dalam Al-Quran tidak ada narkoboy. Di dalam hadis tidak ada narkoboy. Makanya ada qiyasul ulama, qiyasul ilmi dan sebagainya. Itu di dalam memahami kami, di Sudah. dalam memahami Al-Quran. Lalu Oke, saya jadi mau bertanya, nyium kabar batu, sebentar. nyium batu perintah siapa? Itu bukan perintah Bang, sunnah. Qauli fi'li takriri dalam Berarti hadis umat Rasulullah muslim itu, mengikuti Bang. siapa? Mengikuti Nabi Muhammad. Iya, terus kenapa Anda kait-kaitan dengan Allah? Loh karena Allah memerintahkan taatilah apa yang dibawa Nabi Muhammad. Oke, Itu di perintah mana Allah. dalam Quran Qul Allah menyuruh atiullah Muhammad wa untuk Rasul. mencium batu? Oke, saya jawab. Saya jawab ya, gantian ngomongnya ya Bangku, yang cakep. Bang, di dalam agama Islam, kita itu harus mentaati dua-duanya. Yang pertama Makanya Allah, saya yang kedua bilang Rasul. berarti kalian ngikutin ajaran pribadinya Muhammad. Loh, Loh, gimana Bang, sih?
Antum tahu tak? Kul atiullah war rasul. Itu Iya, Allah yang makanya saya mengatakan. bilang, lalu kenapa kalian mengkait-kaitkan apa yang dikatakan Muhammad itu berasal dari Allah? Sekarang saya tanya, apakah seluruh Kalau dari tadi yang dikatakan tanya Muhammad terus? itu berasal Saya dari Allah? Kapan waktunya bertanya, Bang? Gimana? Ini tema kita, buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah. Oke, saya Nah sekarang barang Kasih data ke abang. siapa yang mengikuti Muhammad sama saja dengan mengikuti Allah, betul? Oke, betul. Saya jawab Nah, ya. mengikuti Muhammad itu dalam pengertian omongannya pribadi Muhammad, manusianya Muhammad, atau apa yang berasal dari Allah? Apa-apa yang difirmankan oleh Nabi Muhammad, apa-apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu. Berarti omongan pribadinya Muhammad. Udah? Loh, bukan dari Allah. Logos kata antum Dari itu, Allah. bukan iPen. Berarti nyium batu itu dari Iya. Allah. Mencium batu dari Apa? Allah. Nabi Muhammad. Kalau udah begini udah mulai nih. Nyium-nyiumin batu. Aduh nih saya kasih gambar nih. Saya kasih gambarnya nih. Saya kasih Oke, gambarnya. oke. Aduh, memang berat mereka ini teman-teman. Nih sekarang saya kasih gambarnya nih. Oke. Perhatikan ya, tunjukkan. perhatikan. Kita ngobrol ya. Baik, Jangan perhatikan. turunkan loh ya, kita ngobrol loh. Oke. Saya belum Ketika tanya. umat soalnya. muslim nyium-nyiumin batu ini, Ya, apakah Kenapa? itu perintah Allah? secara spesifik dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Berarti perintah siapa nyium-nyiumin batu? Tunjukkan datanya kalau kita diperintah cium batu. Ada enggak? Ya sudah, ngapain kalian cium-cium batu? Sunnah bang. Makanya di dalam hadis itu ada qauli fi'li Oke, takdiri. Oke, gini aja lah. Muhammad nyiumin batu disuruh siapa? Siapa yang nyuruh Muhammad nyiumin sebongkah batu ini? Bang, ketika umat Islam mencium batu itu, sebentar saya jawab ini. Ketika Karena Muhammad mengikut- nyiumin sebongkah batu ini, perintah siapa itu? Karena dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri, bang. Iya, siapa yang nyuruh Muhammad nyiumin batu? Loh, Nabi Muhammad sendiri dia Iya, melakukan hal makanya itu. saya bilang kalian itu ngikutin dirinya Muhammad, pribadinya Muhammad. Betul. Astagfirullahaladzim. Loh, makanya saya bilang kalian itu penuhan manusia, Oke. penuhan Muhammad. Oke. Sudah akui gantian kalian menuhankan ngomongnya. Muhammad. Oh tidak. Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Ya, saya jelaskan. Di dalam Tadi Al-Quran barang kata abang sejajar. siapa yang dia mengikuti hawa nafsunya, taat kepada hawa nafsunya secara mutlak, berarti dia menuhankan hawa nafsu, betul? Iya bang, betul itu bang. Ayatnya betul bang. Lah terus kenapa kalian jadi standar ganda? Siapa yang mengatakan standar ganda bang? Ketika Begini, seseorang, ketika seseorang Jangan- taat, patuh, tahluk kepada iblis, dia menuhankan siapa? Bang. Kenapa? Oke, kamu banyak kenapa-kenapanya di bawah saja. Kenapa? Kenapa kita udah ngomong capek berbusa-busa. Kenapa?